Mungkin untuk luck Pak yang kita bisa create, kita tuh harus bisa memvisualisasikan keberhasilan itu gimana Pak? Membayangkan apa yang akan terjadi kepada kita jika kita mau lebih berteman, jika kita lebih mau mencoba, sehingga kita punya kesadaran untuk melakukan sesuatu itu. Nah, kalau kita berharap, maka kita selalu mencari kesempatan untuk dapat luck. Ya. Kalau kita tidak berharap, ya kita tidak pernah memikirkan itu. Karena orang yang percaya akan luck, katanya lebih lucky gitu. Kita harus selalu mampu merubah kesialan menjadi keberuntungan. Kata orang pesimis lebih sering lebih benar. Tapi orang optimis lebih bahagia hidupnya dan lebih mampu dalam bekerja. Yang saya perlu siapkan untuk meningkatkan keberuntungan saya dan perusahaan secara keseluruhan ya Pak, sebenarnya adaptif terhadap perubahan Pak. Perusahaan itu yang sukses sebentar aja tumbang. Fortune 500 company dulu usianya 60 tahun baru tumbang. Rata-rata ya, rata-rata. 50 sampai 60 tahun. Sekarang 14 sampai 17 tahun sudah selesai. Dan ini terjadi di mana-mana dalam industri apa saja. Kecepatan itu disebabkan karena perubahan dunia yang luar biasa. Sehingga saya amat sangat yakin bahwa keberuntungan yang baik akan membuat kita menjadi jauh lebih gampang sukses dalam kondisi yang sangat VUCA ini. Mitra bisnis, kali ini podcast kita tentang sesuatu yang unik, yaitu how to be lucky. Bagaimana meningkatkan keberuntungan. Saya amat meyakini bahwa keberuntungan itu sangat bisa untuk diperbaiki. Ya, ini keyakinan saya. Saya ditemani oleh Sally Fatmawati. Silakan Sally. Halo Pak, apa kabar? Baik-baik Sally. Thank you sudah diundang lagi ya Pak ya. Ya. Kita hari ini ngomongin luck. Wah, saya setuju sama Pak San. Saya juga termasuk orang yang sangat luck. Dan saya sadar itu dari dulu Pak. Oke. Ya, saya luck. Okay. Saya juga kalau tanyain orang, Pak San, rahasia suksesnya apa? Hoki, Cik Hok sama Cik Gi ketemu gitu. Maka kita akan jauh lebih baik ya. Nah, selalu kalau saya bilang tentang luck factor, selalu orang bilang, Pak, apakah luck itu dilahirkan atau bisa diperbaiki? Dan jawaban saya selalu bisa diperbaiki dan diperbaiki sehingga luck faktor Anda menjadi lebih baik. Sebenarnya Sally, orang itu ketika lahir sudah punya luck gitu ya. Lahir aja punya luck karena dari sekian sperma yang jadi cuma kita gitu, yang lain nggak jadi gitu ya. Bahkan yang namanya Warren Buffett bilang, orang itu lahir laki, lahir perempuan, lahir di Afrika, lahir di Amerika, lahir di Indonesia, atau lahir di Vietnam, itu punya lucknya sendiri. Belum lagi bapaknya profesor, atau bapaknya orang kaya, atau bapaknya raja, atau anak pengemis, ya, atau anak orang miskin. Itu sudah mengandung luck. Jadi dari tempat kita dilahirkan sudah mengandung luck faktor, ya. Lalu dalam perjalanan kehidupan kembali kita menemui banyak hal dan itu banyak sekali terpengaruh oleh luck faktor kita. Sally, boleh nggak diceritakan pengalaman Anda pernah merasa sangat hoki gitu atau sangat luck gitu? Silakan. Pengalaman saya yang saya merasa sangat hoki adalah tidak diterima di negeri, Pak. Oke, menarik. Tidak diterima di sekolah negeri ya? Betul. Kalau kata orang kan itu sebuah penderitaan. Tapi menurut saya itu sebuah luck yang akhirnya saya sekolah di sekolahnya Pak Tanadi, ketemu Pak Tanadi. Kan salah satu luck ya Pak itu. Iya. Itu waktu itu di Awareness Education Center ya? Betul. Lalu pergi ke Asia ya waktu itu ya? Iya. Ya. Silakan. Jadi saya juga salah satu ketika Pak Tanadi punya materi soal luck dan saya ikut, saya merasa memang dari kecil saya luck Pak. Saya bukan orang yang dari keluarga kaya raya, tapi saya cukup Pak. Saya butuh apa, ada. Kan cukup daripada itu Pak. Benar. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat di Thailand, saya pernah ke Thailand ya, ada satu jalan, itu semua jualan amulet. Amulet itu barang kecil ya, yang katanya bisa membawa hoki ya. Saya kalau bilang, apakah itu ada gunanya? Ada, walaupun gunanya bukan membuat Anda hoki, tapi membuat Anda hatinya nyaman. Ketika hatinya nyaman, lebih percaya gitu ya. Kalau dalam teori, itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak ada tapi karena kita yakin menjadi ada gitu ya. Jadi ini suatu keadaan. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sadar atau tidak, kita dikelilingi dengan
hoki, kita dikelilingi dengan luck factor ya. Kita dikelilingi dengan keadaan yang kadang-kadang menguntungkan kita, kadang-kadang tidak. Tetapi menurut saya, kita sebagai pebisnis, sebagai profesional harus sadar akan hal ini dan memaksimalkannya ya. Saya punya cerita, Sel. Yaitu ada orang yang disuruh membaca koran. Korannya itu halamannya 100 lebih di Amerika ya. Dan dibilang begini, kalau kamu disuruh menghitung berapa jumlah foto yang ada di dalam koran itu, korannya tebel ya. Lalu Anda hitung, kalau Anda betul dapat duit $10. Ya, dan semua orang sibuk menghitung ya. Dalam satu ruangan 40 orang semua menghitung gitu ya. Ya. Tidak ada satupun yang sadar bahwa di halaman 27 dan di halaman 48 itu ada tulisan berhentilah menghitung, acungkan tanganmu dan kamu akan diberi $50. Pengumuman dari yang baca karena semua perhatiannya pada foto. Nah fokus. Itu semua tahu fotonya ada 92 lembar. Tapi nggak ada kalau kita melihat kesamaan. Jadi kadang-kadang orang hoki itu kalau kita mau menoleh kanan, menoleh kiri, melihat situasi ya. Orang yang terlalu serius kerja terus, diajak reuni dengan teman-temannya tidak mau. Tapi ketika reuni mungkin Anda bisa dapat kesempatan bisnis baru, klien baru, partner baru, opportunity baru. Jadi sebenarnya dengan kita lebih mau mawas sekeliling kita sudah dengan sadar bisa meningkatkan luck kita. Karena luck itu adalah preparation yang ketemu dengan opportunity. Nah coba Sally ceritakan bagaimana awal mulanya LDC dan menurut saya itu luck yang luar biasa di tengah sebuah persoalan yang begitu besar. Silakan. Awal LDC terjadi itu pasti pas pandemi Pak. Jadi pandemi itu dulu saya kerja di Jakarta 2 jam berangkat 2 jam pulang Pak, 4 jam. Di jalan 4 jam. Di jalan 4 jam, bukan kerja 4 jam ya, di jalan 4 jam. Waktu pandemi nggak ngapa-ngapain Pak, jadi 24 jam di apartemen Pak yang sak kotak gitu ya kalau kata orang ya. Satu kotak bingung mau ngapain. Waktu itu lagi populer kalau teman-teman ingat 2020 Maret itu populer untuk jadi content creator Pak. Semua orang mau jadi artis lah katakan ya. Saya ikut tren dong Pak, nggak mau menjemput luck kata orang kan. Saya ikut tren, saya sama partner saya Lisa itu kita nggak mau Pak komitmen di tempat kita Pak. Soalnya kalau misalnya kita sehari sekali posting di tempat kita berat Pak. Tapi kalau buat satu platform berdua jadi 15-15. Itu kepengennya. Dan waktu itu ketika kita semangat bikin konten banyak orang yang DM saya Pak sebenarnya. Ini apa. Akhirnya beridelah dengan partner saya, yuk buat webinar capek balesin DM-nya orang. Bikin webinar Pak. Itu saya ingat sampai terakhir dalam 1 tahun 14 kali judul yang sama. Jadi judul bedanya banyak, tapi judul yang sama tuh 14 kali diulang. Gitu. Dan dari situlah opportunity di mana banyak orang yang approach kita. Jadi sebenarnya LDC itu karena luck. Karena kebetulan. Karena preparation yang ketemu dengan opportunity. Karena kebetulan bikin podcast, bukan podcast ya, waktu itu masih bukan podcast. Masih YouTube Pak. YouTube gitu. Ya, masih YouTube. Lalu ternyata menimbulkan bisnis. Teman-teman, kalau saya bilang itulah teori yang disebut dengan arus deras. Jadi kita mengikuti arus deras. Pada saat 2020, bulan Maret sampai Desember, arus derasnya adalah internet. Karena orang tidak bisa kerja, nganggur di rumah, tidak ada kerjaan lain. Nonton apa? Nonton YouTube. Nonton apa? Nonton TV. Jadi di situ keluar opportunity baru yang kita sebut dengan arus deras gitu. Ya, jadi semua orang cari Sally, bahkan saya masih ingat kita juga Sel tolong bantuin ngawasin ini sekalian gitu. Jadi kita butuh sesuatu pada saat arus deras dan itulah kesempatan. Kalau hari ini arus derasnya apa? Apa ya Pak? AI. AI itu arus deras karena semua orang di dunia teknologi lagi butuh AI. Kalau di Sally arus derasnya apa? Karena tiap individu punya arus deras masing-masing gitu ya. Arus deras masing-masing ya. Kalau di Sally sekarang arus derasnya sedang apa? Silakan Sally. Kita kebetulan udah 4 tahun Pak, ternyata pandemi itu udah 4 tahun yang lalu gitu. Jadi kita sudah kalau dibilang udah ya udahlah gitu, udah jalan, udah oke. Nah sekarang mencari arus deras lompat Pak. Jadi kita lagi bikin event kebanyakan Pak. Dari event kompetisi lah segala macem sampai event Beyond Market. Beyond Market itu apa itu? Beyond Market itu salah satu platform secara offline 3 hari kita ngadain untuk bazar Pak.
Oke. Jadi kita mengempower lokal brand untuk bertemu di suatu tempat dan mengumpulkan massa untuk datang ke sana. Saya masih ingat tuh yang lalu berapa stand itu di dalam itu. Banyak banget, saya ingat kita ikut juga itu dari BW. Silakan. Ya mungkin tahun lalu kayaknya sekitar 100 retail 40-an makanan gitu Pak. Oke, teman-teman sekalian, menurut saya selain kita harus menciptakan sebuah keberuntungan, kita juga harus bisa memanfaatkan sudut pandang yang benar dalam menghadapi keberuntungan. Saya punya cerita nih, menarik banget ya. Jadi ada sebuah riset yang bilang begini, ini TV show di Amerika. Jadi pertama kali ditunjukkan orang yang sangat sengsara hidupnya, tunjukkan dia dulu penjahat segala macam, bahkan terakhir di penjara. Waktu di penjara ditanyain, kenapa kamu masuk penjara? Dia bilang gini, ayah saya dulu gangster, ya, ibu saya dulu orang nakal gitu, dan hidup saya kacau balau. Bahkan ayah saya meninggal ditembak, mati, dan saya ini dikasihkan kepada orang tua baru. Dan dalam kehidupan saya ya pastilah karena bapak saya seperti itu, ya saya jadi orang yang rusak juga gitu. Jadi saya ngedrak, saya jualan drug, saya kirim main senjata segala macam. Ya saya akhirnya masuk penjara. Lalu dilihatkan video seorang yang sukses banget punya perusahaan, lalu ada nama perusahaannya dan dimasukin di ruang CEO-nya ketemu sama orang ini. Ya. Dan ditanyain, Mas apa rahasia suksesmu gitu. Dan orang ini bilang, karena saya dilahirkan, ayah saya penjahat, gangster, ibu saya orang nakal, dan saya anak buangan, dipiara orang lain, saya bersumpah sejak kecil untuk akan menjadi orang sukses dan menjadi orang hebat yang bisa membanggakan keluarga dan masyarakat yang masih ada dan tahu saya. Lalu ditemukan dua orang itu bertemu di TV-nya dan dua orang ini dikatakan bahwa kalian sebetulnya dulunya adalah saudara kembar yang diberikan kepada anak yang berbeda dan dua-duanya rangkulan dan menangis. Yang menarik dari cerita itu adalah pada pengalaman yang sama, pada kesulitan yang sama, pada sebuah keadaan yang sama, masa kecil ya. Dua orang ini tumbuh menjadi orang yang sangat berbeda. Jadi artinya apapun yang terjadi di luar sana, bagaimana respon kita terhadap keadaan itu, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita bertindak, justru akan menentukan luck kita. Saya merinding Pak. Mitra bisnis, sesi 2 selalu tentang konsep. Maka saya akan berbicara tentang konsep dari luck yang sederhana. Ada 5 konsep yang penting buat kita semua. Yang pertama, harus memaksimalkan keberuntungan. Artinya ketika keberuntungan itu datang atau berjalan atau merambat, marilah kita tangkap dan kita maksimalkan keberuntungan tersebut. Jadi ini yang pertama ya, ada 5 hal. Sally punya pengalaman enggak untuk memaksimalkan keberuntungan Anda? Silakan. Saya punya quotes pegangan saya, Pak. Oke. Yang cocok banget dari Bapak tadi. Start before you are ready, Pak. Oke. Start before you are ready. Iya. Oke. Gak usah nunggu ready 100% baru jalan. Karena luck itu mesti dijemput, Pak. Oke. Jadi separuh aja, saya yang Bapak cerita tadi tentang 2 anak kembar itu Pak. Itu saya juga dari dulu pernah mikir. Teman-teman saya itu ada yang kayak broken home gitu Pak. Ya. Menurut saya dia sukses atau gagal itu pilihannya dia. Oke, setuju. Kita nggak pernah salah dilahirkan miskin. Tapi kita salah kalau udah dewasa kita miskin. Atau meninggal menjadi miskin gitu ya. Meninggal menjadi miskin. Ya. Jadi dulu Tom Peters itu punya quote yang sangat dia percayai. Kalau dalam teori menembak kan ready, aim, fire. Tapi katanya dia yang benar itu ready, fire, baru aim gitu. Kan nembak nyari tuh yang mau ditembak yang mana gitu, terpaksa. Itulah yang artinya kita harus jalan dulu sebelum ready ya. Termasuk podcast ini gitu. Jadi kita jalan dulu, nggak usah nunggu, kita jalan terus. Ya. Itu yang number 1. Yang number 2 yang menarik adalah tentang intuisi. Intuisi ini harus dipertajam supaya bisa menjadi
lebih tajam terhadap keberuntungan. Ada 2 orang ya yang diukur keberuntungannya, disuruh datang ke sebuah cafe shop. Waktu dia ke cafe shop, sebenarnya ya di pinggir jalan ditaruhin uang $100 US yang di pinggir jalan dikasih batu. Ya. Lalu di ujung sana dikasihin sebuah brosur yang ternyata adalah brosur untuk menjadikan pebisnis lebih sukses. Lalu di dalam kafe itu disediakan seorang terkenal yang memang jagoan dalam entrepreneurship, yang diharapkan orang itu bisa ketemu orang itu dan kenalan gitu. Nah, yang menarik adalah orang yang memang katanya selalu hoki ini kelewat, dapat yang $100 diambil, ketemu brosurnya diambil, dia baca-baca, kenal dari pebisnis yang di coffee shop itu sambil ngobrol dan kenal dengan baik. Orang kedua yang katanya selalu sial, datang ke sana beli kopi pulang, nggak kelihatan semuanya. Nah, ini menarik ya. Maka itu orang sering bilang, oh dia itu hoki. Ada yang bilang, oh dia itu orangnya sial terus. Ternyata memang ada seperti itu. Yang penting bagaimana kita sebagai pebisnis mampu menyiapkan intuisi kita untuk lebih merasakan ini ada bisnis, ada kesempatan enggak, ini ada prospek enggak, ini ada sesuatu yang dapat saya dapatkan atau tidak. Intuisi jadi nomor 2. Silakan Sally. Intuisi itu yang berujung pada luck juga ya Pak? Bener. Ada 2 pintu, mau kanan apa kiri, pilih salah satu tapi nanti luck yang akan menjemput kita di situ. Saya percaya banget itu sih Pak. Jadi networking, apapun yang kita kerjakan udah jalan aja dulu. Jangan, yang penting nggak jalan di tempat. Itu pasti hoki akan datang ke kita sih Pak. Oke, itu yang kedua, intuisi. Yang ketiga adalah berharap dan percaya akan luck. Berharap dan percaya akan luck. Kalau kita berharap, maka kita selalu mencari kesempatan untuk dapat luck. Kalau kita tidak berharap, ya kita tidak pernah memikirkan itu. Ya. Dan kita percaya bahwa ada luck. Karena orang yang percaya akan luck, katanya lebih lucky gitu. Karena kalau tidak percaya, aku tidak percayalah orang memang nasibku jelek, ya susah gitu ya. Ya nasibku jelek, ini saya kasih contoh ya. Katakanlah ada 2 orang, ilmunya levelnya sama, bisnisnya pengusaha baru yang sama, levelnya semua sama. Yang satu percaya sendiri, tidak mungkin nama orang lain, berusaha bisnis di rumahnya, terus dia usahakan. Yang satu keluar, cari luck yang baru, yang satu kenal orang lain, lihat toko lain, belajar meniru, mencoba hal yang itu, gagal, mencoba lagi yang lebih lain. Selalu berproses ya di dalam harapan dan percaya akan luck ini jalan terus. Saya yakin yang nomor 2 akan menjadi orang yang lebih sukses karena lucknya lebih banyak. Dan luck itu dia ciptakan sendiri, bukan dari luar diberikan kepada dia. Sally, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Berapa percaya Anda akan luck dan berapa berharap Anda akan luck, kan gitu ya. Saya cukup besar Pak, kalau kita ngomong balik ke Gallup Clifton Strength Pak, sorry karena agama saya Pak. Ya. Saya tuh positivity-nya tinggi Pak. Orang yang positivity-nya tinggi rasanya juga luck-nya tinggi Pak. Karena dia memikirkan semua dari sudut pandang yang beruntung, yang bagus, yang oke gitu Pak. Kalau saya jadi penasaran nih Pak, balik ke Pak Tanadi. Kalau Pak Tanadi, luck-nya Bapak terbesar Bapak yang apa Pak? Selalu, jadi gini, ada cerita yang menarik ya. Saya selalu merasa saya lucky ya. Waktu saya masih kecil, usia 5-10 tahun, keluarga kami miskin sekali. Ya. Jadi rumah sewaan, bahkan umur 0 sampai umur 10, saya pindah 5 kali rumah itu. Ya, jadi selalu sewaan, pinjaman gitu ya. Tapi saya merasa setiap tambah besar, saya lebih hoki gitu. Ya, jadi luck ini berjalan bersamaan dengan waktu kita dan kita yakini itu. Saya waktu SMA masih sepeda motoran gitu. Ya. Terus sepeda motor bebek waktu itu ya, Honda ya. Jadi naik sepeda motor bebek, lalu pelan-pelan mulai punya mobil ya. Saya kuliah S1 di Taiwan ya, masih sepeda motoran, sepeda motor trail gitu, enggak ada mereknya. Dibongkar pasang sama anak-anak. Tapi semakin lama saya semakin menjadi lucky gitu. Dan saya selalu merasa kita itu punya hak untuk mendapatkan luck kita. Contoh yang paling akhir ya pandemi itu. Ketika pandemi, saya memanfaatkan kondisi pandemi itu dan selalu menjual seminar online. Sehingga pada tahun pertama 2020, di mana secara market orang itu seminar itu turun 40-50%. Kami hanya turun 6%. 2021 yang fully online, kami naik 35% penjualan seminar. Karena semua seminar kami berbasis online.
Ya, itu menunjukkan bahwa saya merasa diri saya mampu melihat sebuah kondisi dan memutarkan itu menjadi sebuah luck gitu. Saya juga percaya bahwa podcast ini akan membawa luck kepada kita. Saya juga berharap podcast ini rame. Jadi buat teman-teman kalau mau berkomen silakan di podcast kami ya, lalu menyebarkan isi podcast kami ini ya. Jadi itu membuat saya masuk pada nomor 3, ya nomor 4. Kalau tadi kita bicara berharap dan percaya luck, yang nomor 4 adalah kita harus selalu mampu merubah kesialan menjadi keberuntungan. Apa yang diceritakan Sally tadi tentang seorang teman yang broken home juga dialami oleh seorang sahabat saya yang pinter banget tapi dipecat dari perusahaannya. Dan waktu saya tanya, kapan momen terbesar luck Anda? Waktu saya dipecat, Pak. Karena setelah itu saya berusaha sendiri, bekerja sendiri, dan kaya raya. Jadi ini menarik. Dan kalau teman-teman tahu ceritanya Zoom, karena pakai Zoom kan selama pandemi itu, dulu kan dia karyawannya sebuah perusahaan ya. Lalu dia minta mau membuat yang bisa dibuat personal sistemnya itu, tetapi tidak boleh oleh bosnya dan dia keluar, lalu bikin Zoom. Dan ketika Zoom-nya dia buat, terjadilah pandemi. Waktu pandemi apa yang terjadi? Ngebum. Sahamnya Zoom ngebum luar biasa, naiknya gila-gilaan ya. Maka menurut saya setiap orang itu harus mampu merubah kesialannya. Seperti tadi, orang tuanya ternyata adalah penjahat, tapi dia mampu merubah kesialan itu menjadi keberuntungan. Ini menurut saya yang paling kunci. Sally punya cerita atau kawan atau apa tentang bagaimana seseorang mampu merubah kesialannya menjadi keberuntungan. Kalau refer lagi dari cerita awal saya tadi Pak, mungkin orang yang nggak diterima di negeri merasa sial Pak. Tapi saya merasa itu tidak sial, itu adalah titik balik saya belajar ternyata jadi bisa jadi pebisnis yang dulunya mungkin nggak kepikiran. Tapi kalau flashback lagi Pak, kan sekarang saya udah bisnis cukup lama ya Pak. Sebelum punya LDC pun udah nyoba-nyoba bisnis. Terakhir ibu saya tuh bercerita Pak, saya waktu kecil, waktu SD itu jualan stiker Pak. Jadi orang tua saya dipanggil oleh guru BK karena saya nggak memperhatikan pelajaran. Apa yang saya lakukan? Pakai lilin ngesil plastik dulu Pak. Ya. Katanya buat jualan. Nah berarti kan dari dulu ternyata saya suka banget jualan, bisnis dan lain-lain. Dan yang sekarang dan ketika saya punya kesempatannya ya saya ambil Pak. Dan itu udah ada basicnya dari dulu. Oke, jangan-jangan kalau di negeri nanti nggak boleh ya melakukan itu ya. Dan kalau nggak boleh kan nggak bisa punya kesempatan untuk melakukannya. Betul. Ini juga menarik menurut saya. Contoh saya, dulu saya itu sekolah kuliah S1 di Taiwan. Ya, saya bilang kenapa enggak bisa di Amerika, kenapa enggak bisa di Australia gitu ya, mimpi-mimpi kan. Akhirnya hanya bisa ke Taiwan ya. Dan di Taiwan saya pikir belajar bahasa Mandarin susah banget ya. Ternyata justru belakangan bahasa Mandarin saya yang cukup fasih karena saya 4,5 tahun di sana membuat saya lebih mudah berbisnis, lebih mudah kulaan, lebih mudah networking karena kemampuan itu jadi berguna buat saya. Ini juga menurut saya menarik. Yang kedua, ketika saya lulus S1 di Taiwan, saya pingin banget bisa kuliah S2. Saya kalau bisa di Amerika gitu. Dan enggak bisa-bisa. Anda tahu butuh 18 tahun mimpi sampai saya kuliah S2 beneran. Tapi 18 tahun tidak bisa kuliah itu justru membuat saya punya pengalaman yang besar dalam berbisnis. Karena pengalaman itu memperkaya saya ketika saya mengambil MBA di University of Chicago. Jadi kalau saya langsung kuliah, mungkin saya tidak akan sebaik sekarang gitu. Justru karena saya mengalami kesedihan nggak bisa kuliah, itu justru membuat saya menjadi lebih beruntung. Karena saya waktu kuliah, begitu selesai kuliah, pengetahuan saya luar biasa banyaknya. Karena saya telah merubah kesialan saya menjadi keberuntungan. Oke, poin yang kelima, yang terakhir di dalam konsep, optimisme. Silakan, Sally dulu deh. Apa yang Anda pikirkan tentang optimisme? Kalau balik lagi, sorry Pak, ini saya ke agama saya lagi ya Pak, ke Galup ya Pak. Nomor 34 kalau teman-teman belajar Galup, yang paling bawah punya saya itu deliberatif Pak. Kehati-hatian. Jadi saya orang yang paling tidak hati-hati seharusnya. Tapi ya enggak ngawur lah teman-teman. Tapi itu menciptakan optimisme dalam mengambil keputusan. Ya udah beyond market, ayo optimis ini bisa jalan. Kita November padahal Maret baru buat, ya udah nggak apa-apa karena apa partner-partner semuanya support dan lain-lain, ya udah jalan aja. Itu Pak. Kata orang pesimis lebih sering lebih benar. Tapi orang optimis lebih bahagia hidupnya dan lebih mampu dalam
bekerja. Karena dia salah tapi bangun lagi, salah tapi bangun lagi, salah tapi bangun lagi gitu. Ya. Tapi orang pesimis, wah nanti nggak bisa lah gitu ya. Mungkin dia benar, tapi hidupnya sengsara banget. Dan energinya yang nggak keluar gitu. Kalau orang optimis kan jalan gitu, energinya ada. Belajar dengan terus, energi Pak. yang ada dia mencoba, lalu memperbaiki, lalu lalu mencoba hal baru, lalu mencoba lagi karena dia optimis gitu ya. Orang optimis dan orang pesimis itu bedanya apa sih? Kalau ada sebuah kejadian di dalam orang optimis, lalu kalau itu sesuatu yang baik, dia selalu merasa ini gara-gara aku yang bisa berhasil. Padahal mungkin bukan dia. Kalau orang pesimis, aduh ya mungkin itu kebetulan doang aku sukses gitu. Kalau tokonya sepi, orang optimis bilang apa? Ah besok pasti rame, hari ini sepi tidak apa-apa. Sedangkan orang pesimis bilang apa? Ya memang tokoku selalu sepi gitu. Ya. Sehingga kehidupan seorang optimis akan jauh lebih bahagia, jauh lebih bergairah, jauh lebih mampu dan jauh lebih mau untuk berjuang dan maju terus. Karena itu kita lebih baik jadi optimis walaupun kita sering salah. Pak, gimana cara orang kita yang pesimis menjadi optimis tuh Pak? Kalau Anda kan sudah optimis. Iya, enggak maksudnya kalau buat teman-teman yang mungkin di rumah dengar, aduh Pak saya ini sial terus Pak, aduh Pak saya ini tidak punya optimisme. Punya optimisme. Jadi ada sebuah buku yang namanya Learned Optimism. Bagaimana memahami dan belajar tentang optimisme. Secara sederhana, yaitu kita memahami dulu basic of optimisme dan merubah sudut pandang kita untuk lebih percaya akan optimisme dan lebih berperilaku seperti orang optimisme. Dan dengan itu orang akan menjadi lebih optimis. Itulah basic pemikiran kita tentang luck kali ini. Mitra bisnis, kali ini sesi 3 kita selalu bicara aplikasi setelah memahami tentang luck kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi lebih hoki dalam bisnis dan kehidupan kita. Yang pertama menurut saya positive mindset. Pola pikir yang sangat positif di mana kita mampu untuk melakukan apapun dengan syukur dan dengan keinginan yang baik, dengan itikat yang baik, dengan keyakinan bahwa ini bisa membawa sukses buat kita. Kalau Sally apa Sel? Silakan. Yang kedua networking Pak. Waduh. Untuk mendapat sukses itu sendiri. Yes. Jadi networking. Menurut Sally bagaimana networking itu harus kita lakukan supaya sukses kita lebih terjadi? Silakan. Kembali ke positif tadi sih Pak. Jadi karena saya juga berbisnis kan partnership ya. Mungkin nurun dari Pak San juga. Jadi semua bisnis saya dan apapun yang saya lakukan ke depan itu saya selalu mikir dari sisi saya tidak kuat di sini, kamu kuat di situ, kita berkolaborasi. Jadi menemukan network di mana kita bisa berkolaborasi bersama gitu sih Pak. Nah saya juga memikirkan begini. Kalau Anda mau lebih hoki, ketika Anda berinisiatif melakukan sebuah bisnis, maka Anda harus ready apa resiko terburuknya. Dan siap menerima kalau resiko terburuk itu terjadi. Ketika kita mencoba sesuatu dan resiko terburuk itu terjadi, ya selesai. Dan mengaku saya salah. Ayo saya coba yang baru. Ya, itu menurut saya sebuah keberanian yang luar biasa. Jarang orang mau mengaku saya salah. Saya sering banget salah. Jadi kalau salah ya bilang saya salah mengambil keputusan, ayo mencoba hal yang baru. Jadi kita harus mengambil risiko terburuk. Kita harus berani, tapi nggak boleh terlalu berani. Terlalu berani itu bahaya. Dan ini satu yang penting ya. Banyak sekali hal yang menurut saya tidak memberikan pembelajaran. Contoh, orang berjudi itu tidak memberikan pembelajaran. Kamu mainan roulette sudah ahli main selama 50 tahun dan orang yang baru main hokinya sama aja. Ya. Karena apa yang kamu pelajari dalam bermain roulette itu tidak membuat kamu lebih cerdas atau lebih pinter. Karena semua itu hanyalah game of possibility. Ya. Ini menurut saya penting. Jadi banyak hal yang Anda bilang saya sudah lama ya. Tapi kok enggak lebih pinter karena apa yang Anda pelajari tidak memberikan penghasilan value atau penambahan pengetahuan atau value yang lebih. Lalu selalu mencoba. Ini menurut saya. Jadi teman-teman tadi sudah kita jelaskan, maksimalkan kesempatan, intuisi Anda pakailah, merubah kesialan. Yang penting selalu berani mencoba. Ketika Anda mencoba, ketika Anda melakukannya, maka Anda tanpa sadar sudah menambah kemungkinan luck Anda. Kalau Anda tidak mau mencoba,
Anda takut mencoba, maka Anda akan berhenti di situ. Tadi Sally cerita tentang beyond market ya. Menurut saya itu salah satu percobaan yang berani dan bagus. Kebetulan kami ikut stand pameran di situ. Menurut saya menyelenggarakannya sudah amat sangat bagus. Cuma pada saat itu saya merasa peserta atau pendatang atau tamunya kurang. Ya, ini kritik, tamunya kurang. Jadi saya bilang kalau bikin lagi harus mengupayakan supaya lebih banyak yang hadir gitu. Ya, lebih banyak yang hadir. Jadi itu contoh bagaimana kita selalu berbasis pada pengalaman, memperbaiki diri. Yang berikutnya akan bagaimana caranya untuk memperbaiki diri, membuat pendatangnya lebih banyak, Sally. Oke. Kalau kemarin Pak, kami catat di depan ada orang yang hitung, sebenarnya 3 hari itu ada 43.000 orang Pak. Oke. Di yang lalu, ruangannya terlalu besar, sehingga terlihat kosong. Contoh, di satu stand ada 5 orang, itu kan sebenarnya penuh Pak, karena standnya cuma 3x3, tapi terlihat kosong. Nah, di kedepannya selain event-event yang akan kita adakan, terus kita kolaborasi sama beberapa komunitas Pak, supaya dia membawa crowd untuk acara kita juga membuat alurnya jadi lebih sempit, sehingga terasa lebih penuh, gitu Pak. Jadi terasa atau kelihatannya atau sepertinya itu sering-sering penting banget ya. Sepertinya kelihatannya rame gitu ya. Kayaknya antri. Padahal jalannya 1 meter. Ya, itu juga menarik. Tapi penting juga untuk betul-betul real menambah orang yang hadir. Itu mungkin menurut saya penting banget. Nah, saya ingin sharing aja satu kalimat. Hidup itu tidak adil. Bijaksana itu di sana. Di sini namanya bijak sini. Dan kita tidak bisa memaksakan. Aku kerja keras kok hasilku sekian. Dia nyantai-nyantai kok ternyata bapaknya kaya gitu. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan memaksimalkan diri kita. Ya, kalau orang bilang, wah iya dia hokinya besar. Ya sudah, dia hokinya besar ya sudah. Kamu hokinya kurang. Buatlah supaya hokimu jadi besar. Ya, ini menurut saya. Ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan supaya hoki kita besar. Kemarin saya bikin seminar ya di Sampurna. Di Sampurna saya bikin seminar dan seneng banget kelihatan ketemu teman-teman lama. Dan waktu saya lacak kenapa saya diundang, karena salah satu teman lama saya merekomendasikan saya. Jadi ketika kita mempunyai network yang baik, yang kita perlayani dengan baik, sadar atau tidak akan menjadi karma pala kita. Kalau bicara karma pala ya, jadi anugerah buat kita di masa yang akan datang. Dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu yang positif, buahnya akan positif. Ya. Bukan karena apa-apa ya, karena itu sebab akibat saja. Karena kita banyak bersahabat dengan orang, kita banyak membuat bisnis kita menjadi lebih sukses. Teman-teman sekalian, saya merasa bahwa hidup ini sekarang semakin labil, semakin VUCA, semakin tidak menentu. Ya. Perusahaan itu yang sukses sebentar aja tumbang. Fortune 500 company dulu usianya 60 tahun baru tumbang. Rata-rata ya, rata-rata. 50 sampai 60 tahun. Sekarang 14 sampai 17 tahun sudah selesai. Lebih pendek. Ya, jadi dan ini terjadi di mana-mana dalam industri apa saja. Mana Nokia sekarang, mana Kodak sekarang. Kodak umurnya panjang. Tapi perusahaan yang lebih sedikit, Yahoo, cepat sebentar sudah mulai menghilang, sudah mulai pudar. Kecepatan itu disebabkan karena perubahan dunia yang luar biasa. Sehingga saya amat sangat yakin bahwa keberuntungan yang baik akan membuat kita menjadi jauh lebih gampang sukses dalam kondisi yang sangat VUCA ini. Terutama untuk pebisnis, ya, terutama untuk pemilik bisnis, ya. Terutama untuk Sally, ya, ketika di LDC harus betul-betul memanfaatkan banyak peluang dan keberuntungan yang ada. Pertanyaan saya, apa yang Sally siapkan untuk meningkatkan keberuntungan Sally? Nah, silakan. Yang saya perlu siapkan untuk meningkatkan keberuntungan saya dan perusahaan secara keseluruhan ya Pak, sebenarnya adaptif terhadap perubahan Pak. Jadi kita ngelihat nih sekarang trennya kemana, apalagi sekarang Pak digital kan sangat cepat ya. Jadi perubahan apa yang akan terjadi, apa yang harus kita pelajari. Bahkan saya merasa LDC itu bisa besar karena kita nggak terlalu terkotak-kotak. Maksudnya apa Pak? Misal nih Pak, dilema klien cuma pekerjaan A. Tapi kita juga merasa bahwa kalau klien ini sukses, pasti kita juga sukses gitu Pak. Sehingga
kita oke, yang ini kayaknya harusnya gini. Mau nggak mau ketika kita mencetuskan sebuah ide, kan kita yang harus ngelakuin ya Pak. Walaupun tidak ada dalam scope of work, kita tetap harus meraih itu. Karena ketika dia sukses, kita dibayar untuk mencoba gitu Pak. Oke. Bapak bayar saya nyoba sesuatu yang baru, saya yang belajar Pak. Tapi dibayar gitu. Nah itu kan sebenarnya juga menjemput luck dan kita beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, menurut saya kuncinya belajar. Ya. Beradaptasi itu belajar karena kita mau mencoba hal yang sangat baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya. Dan tidak ada teori di sebelum itu. Jadi saya cerita ya, waktu tahun, waduh tua banget ya saya. Tahun 80 itu saya kuliah. Ya, tahun 80 itu saya kuliah S1 Civil Engineering. Dan pada saat itu komputer itu masih zaman kuno banget, ya. Pakai punch card, kalau pernah tahu punch card ya. Punch card itu bahasa language-nya Fortran. Jadi kita pakai Fortran, kita ketik dulu lalu itu jadi punch card, cardnya masuk dan jalan. Lalu membuat sebuah perhitungan ya. Waktu itu belum ada yang namanya basic, belum ada yang namanya DBase, semua belum. Ya. Tapi yang menarik adalah saat itu tidak ada jurusan komputer. Tapi bisnis pertama saya tahun 86 ketika lulus jualan komputer. Dan saya yakin pada saat itu semua kolega kita, semua teman-teman di Upcom dan Upcomindo ya itu semuanya bukan orang komputer. Sekolahnya civil engineering, mesin, technical, tapi kita nyoba. Sekarang banyak jurusan komputer. Ya. Hari ini relatif jarang orang jurusan AI. Ya. Belum ada. Jadi pemain AI itu ya mereka yang belajar bersama-sama dengan ChatGPT selama setahun terakhir ini gitu. Nah ini justru menurut saya membuka kesempatan baru untuk menerjangnya gitu ya. Jadi ini menarik menurut saya. Jadi kita harus mulai jalan ketika semua orang juga baru jalan dan mempertajam diri. Jangan ketika bisnisnya sudah naik baru kita ikut, terlambat. Hari ini mau bikin kopi terlambat. Pemainnya banyak. Pemainnya sudah banyak, sudah jagoan, dan Anda tidak punya ruang untuk menjadi hebat di bidang itu. Gitu. Ya, setuju. Sally, ada sebuah kata terakhir atau pesan atau peran atau apapun untuk menutup acara kita hari ini? Mungkin untuk luck Pak, yang kita bisa create, kita tuh harus bisa memvisualisasikan keberhasilan itu gimana Pak? Oke. Membayangkan apa yang akan terjadi kepada kita jika kita mau lebih berteman, jika kita lebih mau mencoba, sehingga kita punya kesadaran untuk melakukan sesuatu itu. Nah, Pak. ini yang penting banget. Ya. Apa yang dikatakan Sally itu penting banget karena kita harus memvisualisasikan sukses. Ya. Tetapi yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana kita memvisualisasikan langkah-langkah menuju sukses itu. Ya. Bukan suksesnya, tapi langkahnya. Jadi saya mau mencapai titik ini, saya harus melakukan A, saya harus melakukan B, saya harus melakukan C. Anda membayangkan saya bisa naik gunung ke Himalaya, bukan sampai di Himalayanya, tapi proses apa yang harus saya bayangkan untuk bisa mencapai Himalaya itu. Misalkan latihan dulu yang pendek, lalu camping, lalu belajar mendaki gunungnya, lalu apa. Ketika kita memvisualisasikan langkah-langkahnya, maka kita seolah-olah sudah belajar tentang langkah-langkah itu. Jadi jangan memvisualisasikan saya punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi bagaimana saya mencapai bisa punya rumah mewah itu. Itu akan memperkaya kita karena visualisasi langkah jauh lebih penting daripada visualisasi titik akhir. Oke, teman-teman sekalian, inilah podcast kita tentang luck. Saya berharap podcast pendek ini memperkaya teman-teman untuk menjadi orang yang lebih lucky. Saya Tanadi Santoso bersama Sally Fatmawati. Sukses selalu untuk Anda. Mitra bisnis, beberapa podcast kami akan kami tutup dengan lecture. Maka how to be lucky, bagaimana mengajak Cik Hok dan Cik Gi datang dalam kehidupan kita supaya hoki kita besar, meningkatkan keberuntungan. Salah satu yang pertama dan paling penting adalah kamu harus percaya bahwa kamu itu hoki. Ketika kamu percaya bahwa kamu itu hoki, dari dua penulis hebat ini, Robert Wiseman dan Alan
Kirman. Dia bilang kalau kamu percaya bahwa kamu hoki, maka kamu akan menjadi jauh lebih hoki. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan arus deras. Kita mencari arus deras. Hari ini arus paling deras adalah AI atau Artificial Intelligence. Jadi Anda mengikuti artificial intelligence. 5 tahun yang lalu, maka arus deras adalah sosial media, adalah digitalisasi. Maka mungkin 5 tahun lagi arus derasnya akan berubah. Dan untuk setiap individu, arus derasnya beda-beda. Nah, ini untuk memilih risiko. Ketika Anda memilih risiko, buat orang hoki, tidak boleh terlalu berani, tapi juga tidak boleh takut sama sekali. Jadi harus memilih yang tengah, risiko yang medium, itu yang paling penting. Dan yang penting lagi adalah jalan kita selalu siksak. Ya, jadi kita nyoba A pindah B, B pindah C, C pindah D. Selalu begitu, tidak apa-apa. Kita sadari bahwa jalan siksak adalah jalan yang baik. Dan yang berikutnya, bagaimana merubah kesialan menjadi keberuntungan. Ini keren. Ketika terjadi pandemi, maka kita bilang bisnis kita mengalami kesialan. Tapi pada saat itu kita berpikir, bagaimana memanfaatkan pandemi yang sangat berubah ini masuk dalam dunia digital. Buat saya dan buat Sally tadi kita bercerita bahwa kita telah merubah kesialan masa pandemi menjadi keberuntungan dalam bisnis kita. Nah, yang berikutnya adalah temukan partner Anda. Saya melihat banyak sekali orang sukses selalu punya partner ya. Dalam hubungan yang lebih baik. Pak Tanadi sama Pak Elwin. Sally dengan Lisa. Jadi banyak sekali partner di dalam bisnis. Karena partner itu saling mengisi. Saling membuat kita menjadi lebih baik. Ya, ini yang penting menurut saya. Dan serendipity mindset. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita itu punya kebetulan. Kebetulan. Ya, yang kita lakukan. Serendipity mindset. Ketika tertrigger sesuatu, terjadilah connection. Pada saat itu value keluar. Ketika Pak Tanadi dulu punya toko komputer di Malang, ya toko komputernya sekarang udah tutup ya. Tapi di situ saya jadi kenal dengan Pak Yoyo. Ketika kenal dengan Pak Yoyo, kenal dengan timnya, kita mulai membuat bisnis pendidikan. Nah, itu yang menarik menurut saya. Ada kebetulan-kebetulan yang justru menimbulkan sukses besar. Dan yang penting lagi adalah luck service area teori. Teori ini bilang bahwa kalau kita melakukan sesuatu, ya, maka kita harus memberitahukan banyak orang. Dengan kita melakukan sesuatu, kita memberitahukan orang lain, maka hoki kita menjadi lebih besar. Contoh, saya tiba-tiba mempunyai sebuah proyek podcast. Maka saya beritahukan semua orang, Pak Tanadi bikin podcast. Ternyata nanti akan ada si A, si B, si C yang mau bekerja sama dengan saya di podcast ini. Kalau saya tidak mau memberitahukan banyak orang, maka saya kurang luck-nya gitu. Kalau misalkan Anda tiba-tiba berbisnis sesuatu yang baru, beritahukan banyak orang. Karena survei teori kita bilang, semakin kita melakukan sesuatu dan bercerita pada orang, semakin banyak orang yang sadar dengan kita, semakin banyak orang yang tahu dengan apa yang kita lakukan, semakin banyak orang yang akan menunjang kita, mensupport kita, berbisnis dengan kita, dan dengan begitu luck kita akan bertambah terus. Saya ingat Sally dulu ketika memulai bisnisnya mengerjakan sosial media. Cerita kanan kiri muka belakang, beritahu orang lain. Akhirnya banyak klien-klien yang baru terjadi dari sahabat lama dan klien-klien lama kita. Nah, ini slide terakhir saya, yaitu to be lucky you must work harder. Saya selalu bilang kerja keras saja tidak cukup. Ya, tapi kerja keras adalah landasan kita untuk menjadi hoki. Tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, tapi terus bekerja, mencoba hal yang baru terus menerus. Saya Tanadi Santoso, semoga Anda menjadi jauh lebih hoki. Dan kami punya sebuah asesmen untuk mengukur berapa luck Anda.